Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Senang sekali saya masih tetap bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Karena kita tahu saudara-saudara, hanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memperoleh penghiburan yang luar biasa. Dan kita akan memiliki kekuatan yang bertambah-tambah untuk menghadapi situasi yang sulit, untuk menghadapi penderitaan-penderitaan kita dan tekanan-tekanan kehidupan ini. Ingat, hanya firman Tuhan, hanya dengan firman Tuhan. Percayalah, bukan dengan yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, sesibuk apapun kita, seberat apapun situasi yang kita hadapi, jangan sampai engkau berkata, aku tidak punya waktu. Apalagi kau tidak percaya bahwa firman Tuhan bisa meneguhkan, bisa menguatkan hidupmu. Maka teruslah buka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah engkau dan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dulu menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada banyak orang berkata bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu enak dan gampang. Hanya percaya saja kita sudah diselamatkan. Saudara-saudara, pernyataan itu benar. Memang ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, yang mati di kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita, maka kita sudah diselamatkan. Ketika kita benar-benar percaya. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa ketika kita sudah masuk menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan, dan kita sudah menjadi bagian orang-orang pengikut Kristus, dan kita sudah menjadi orang Kristen, bahwa kita juga sudah dimasukkan menjadi bagian orang yang ikut menderita bersama dengan Kristus. Jangan lupa itu. Ketika kita menyadari, ketika kita mempercayai bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu yang sudah menebus kita, maka kita juga menjadi bagian daripada penderitaan Kristus itu sendiri. Karena kita juga harus menyaksikan iman kita, menyaksikan Kristus yang benar-benar mati dan benar-benar bangkit itu kepada setiap orang. Dan saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita menyatakan iman kita, apalagi kita mau mengatakan aku mau menjadi pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, maka mulailah di situ penderitaanmu. Mulailah di situ pergumulanmu. Tekanan demi tekanan begitu banyak. Penghinaan demi penghinaan, fitnahan demi fitnahan, kebencian demi kebencian, dan engkau akan menderita sebagai manusia. Jadi jangan pikir saudara-saudara bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus maka kita hanya bersukacita bergembira saja. Sebenarnya juga memang tetap juga kita bergembira bersukacita. Karena apa? Karena sekalipun kita menderita,
kita akan tetap dikuatkan oleh Kristus. Rasul Paulus berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Orang Kristen, orang percaya pasti tetap akan bergembira, tetap akan bersukacita. Dan dia tidak akan pernah menderita sekalipun mungkin fisiknya mengalami begitu banyak deraan. Tapi batinnya, rohnya, jiwanya tetap akan bersukacita. Karena apa? Karena Kristus yang hidup di dalam kita itu yang memberikan kekuatan dan sehingga kita bisa menanggung penderitaan demi penderitaan karena Kristus. Jadi saudara-saudara, di satu sisi memang menjadi pengikut Kristus itu enak, itu mudah. Tetapi jangan lupa, ketika kita sudah bagian orang yang diselamatkan, menjadi bagian pengikut Kristus, maka kita juga bagian orang yang apa? Ikut dalam penderitaan Kristus itu sendiri. Makanya saudara-saudara, kalau kita percaya yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius 16 ayat yang ke-24 itu, setiap orang yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya jangan mendahulukan diri, jangan mendahulukan keinginan. Tidak lagi memikirkan hanya keinginan dan kebutuhan dirinya sendiri. Tapi yang paling utama yaitu kebutuhan bagaimana Kristus bisa apa? Bisa diberitakan, bisa disampaikan, bisa diperdengarkan, atau bisa disaksikan kepada setiap orang. Itu yang paling penting. Makanya orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus dan cintakan Kristus, dia akan merelakan apapun yang ada pada dirinya untuk mengutamakan Kristus. Memikul salib, menderita karena Kristus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau andaikan kita menderita karena Kristus, apakah yang kita harus lakukan? Apakah kita kecewa? Apakah kita akan kesal? Apakah kita akan marah? Apalagi sampai meninggalkan iman kita, meninggalkan Kristus itu. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Ya, dikatakan tadi saudara-saudara, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Jadi sebenarnya kalaupun kita menderita itu adalah bagian kehendak Allah. Bagian kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi jangan melarikan diri dari penderitaan. Tapi kita tidak akan menderita. Saya sudah katakan tadi, kita tidak akan menderita. Karena apa? Sekalipun tubuh kita didera, sekalipun kita dihina, difitnah, dikejar-kejar, ditekan, dan banyak hal bergumul, Kristus yang akan apa? Menguatkan kita dari dalam. Itu. Sehingga kita dapat menanggung penderitaan itu. Tetapi di sini dikatakan saudara-saudara, kalaupun andaikan mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya. Jadi kita memang harus menyerahkan jiwa kita kepada apa? Kepada Tuhan. Jiwa itu yang paling penting, bukan tubuh lagi. Tubuh kita ini akan binasa, biarlah tubuh kita ini akan hancur. Tetapi jiwa, roh kita jangan sampai porak-poranda. Jiwa kita itu harus tetap menjadi milik Kristus. Itu yang paling harus kita jaga dengan utuh. Makanya dekatkanlah dirimu kepada Kristus. Udah gitu dikatakan dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara-saudara, ketika kita menderita bukan saja hanya bersungut-sungut, bukan saja hanya kecewa, bukan saja hanya kita surut dari iman kita, itu bukanlah orang Kristen yang sesungguhnya. Tetapi menjadi pengikut Kristus, di samping kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita tetap berbuat baik. Menderita tetapi berbuat baik. Inilah ciri orang Kristen. Kita tidak bisa menghindari penderitaan, kita tidak bisa menghindari pergumulan. Tapi ingatlah,
kita diminta tetap juga untuk berbuat baik. Oleh karena itu saudara-saudara, mungkin ini menjadi sulit untuk kita apa? Untuk kita lakukan. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, kalau kita mengandalkan kedagingan kita. Tetapi apabila kita mengandalkan Kristus itu sendiri yang sudah mati di kayu salib itu, dan kita melihat Dia yang disalibkan itu, maka kita akan dikuatkan. Dan kita tidak akan pernah takut sedikit pun. Bahkan justru kita akan berani. Kalau Kristus saja mati demi aku, kenapa aku tidak berani ikut menyelamatkan juga orang lain yang belum diselamatkan? Ini menjadi tugas kita saudara-saudara. Mari, beritakan firman Tuhan, saksikan, dan pikul salibmu. Kalaupun engkau menderita, sampaikan jiwamu kepada Allah sambil kita berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk mengerti dan setia. Ternyata ketika kami menderita pun kami harus menyerahkan jiwa kami kepada Tuhan dan bukan lari dari iman percaya kami, kecewa apalagi marah. Tapi kami justru tetap harus setia dan berbuat baik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah setia. Sebab Kristus yang akan meneguhkan kita. Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai kekuatanmu, karena kita tidak akan pernah sanggup. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjalani kehidupan ini. Sampai ketemu besok. Salam.